Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardius. Judul tugas male treatment pada anak, kasus kekerasan pada anak. Menurut pasal 6 Undang-Undang 2003 tahun 2004, kekerasan fisik adalah penyebab rasa sakit ataupun luka berat pada anak usia dini. Biasanya dilakukan orang terdekatnya, contohnya orang tuanya, kakeknya, kerabatnya, pengasuhnya, kemudian pembantu rumah tangganya, ataupun bisa lakukan di sekolah. Tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan sangat bervariasi. Mereka memiliki berbagai respon dan metode kopi yang berbeda, tergantung pada lingkungan dan kepribadian anak. Anak-anak mengalami kekerasan menunjukkan tanda-tanda di semua lingkungan di mana anak beraktivitas di sekolah maupun di rumah. Pada kekerasan fisik ada dua indikator bisa kita lihat. Yang pertama adalah indikator fisik itu sendiri. Anak yang mengalami kekerasan fisik itu sendiri biasanya mengalami luka atau memar di bagian tubuh tertentu, misalnya di dada, tangan, atau di bagian punggung atau dan di sekitarnya. Kemudian anak tersebut bisa mengalami luka linear akibat dari pukulan benda tajam ataupun benda tumpul. Dan juga terdapat beberapa luka yang membentuk suatu benda, misalnya bekas pika ataupun sebatu. Ada juga beberapa bagian luka atau memar yang susah sembuh atau tingkat kesembuhannya itu memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Yang kedua adalah indikator perilaku. Anak yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan orang tuanya ataupun pengasuhnya, kerabatnya, biasanya akan melaporkan luka yang didapatnya. Kemudian menggunakan baju yang menutupi lukanya, atau menjadi anak yang terlalu penurut, atau juga menjadi anak yang terlalu agresif. Dan juga anak pendiam bisa memiliki masalah dalam belajar karena terlihat takut pada orang lain ataupun orang dewasa. Kemudian juga memiliki rasa cemas ketika berinteraksi sesama orang dewasa. Penanganan kekerasan pada anak setidaknya dilakukan secepatnya. Yang pertama dilakukan secara hukum, kemudian dilakukan penanganan secara medis, dan dilakukan secara psikologis. Ada beberapa treatment yang bisa dilakukan penanganan kekerasan pada anak seperti yang saya kutip dari peraturan pemerintah mengenai kekerasan pada anak. Yang pertama adalah program pelayanan terpadu, di mana program tersebut dan pihak tersebut melakukan interview dan juga identifikasi apakah benar anak tersebut mengalami kekerasan secara fisik, untuk kemudian diberikan penanganan lanjutan. Yang kedua adalah program rehabilitas. Kesehatan pelayanan ini ditunjukkan pada anak yang mengalami korban kekerasan bisa mendapatkan pelayanan medis baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik anak akan mendapatkan rawat inap ataupun rawat jalan, kemudian mendapatkan pelayanan visum yang diminta oleh kepolisian. Kemudian pencatatan korban kasus anak kekerasan ada juga secara psikologis. Anak bisa diberikan konseling oleh psikolog agar anak tidak mengalami trauma terhadap kekerasannya yang diterima selama ini. Yang ketiga adalah bantuan hukum, di mana anak yang mengalami kekerasan fisik secara berat dapat diberikan bantuan hukum oleh kepolisian untuk ditindaklanjuti melalui proses pengadilan. Juga dipersiapkan untuk reintegrasi sosial, di mana anak tersebut dipersiapkan kembali di lingkungan sosialnya.
setelah anak itu benar-benar sembuh atau hilang dari traumanya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.